Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Ini saya akan review pergerakan gold dari hari ini ya. Hari ini dari tadi pagi sampai sekarang ya. Nah, kita perhatikan di sini pagi dia dibuka di harga 232688. Kemudian naik, kemudian turun, naik. Ini tidak ditembus ya. Dan ini low hari sebelumnya. Nah, kemudian ini dia pagi itu membentuk resisten, turun, dan ternyata resisten di sini ditembus. Ini resisten ditembus nih. 2952. Ya. Resisten ditembus. Membentuk resisten. Kalau ini kan support. Membentuk pagi itu kita perhatikan di sini dia membentuk resisten dan membentuk support. Nah, kita akan cari supportnya di sini ya. Jadi karena gini, nanti kalau misalkan tembus resisten, harga pasti bullish ataupun naik. Kalau tembus support, harga pasti akan turun ya. Nah, kita cek di sini. Karena ini resisten ditembus, berarti ada kemungkinan harga itu naik. Tapi ketika ini break ya, ketika ini break naik, jangan langsung entry buy di sini. Biarkan dulu saja. Biarkan dulu. Kita cek. Nah, perhatikan. Ini adalah level support. Dan ini level kenaikan yang menembus area resisten. Kita cari bullishnya dan candle sebelumnya kita tandain. Ada 1, ada 2 di bawah ya. Tuh. Jadi setelah penembusan, harga kembali lagi ke area ini. Ya. Setelah penembusan naik, harga kembali lagi ke bawah. Dan pastikan support yang bawah ini tidak ditembus. Di sini kita bisa melakukan entry buy. Nah, tidak hanya langsung entry buy, yang lebih bagus itu kita menunggu konfirmasi penembusan resisten juga. Dan ini dia membentuk resisten, ditembus ya. Berarti kita ada 2 konfirmasi. Konfirmasi pertama adalah penembusan resisten yang di sini, kemudian dia retest. Nah, untuk entry-nya jangan langsung, tunggu konfirmasi seperti yang tadi. Ini resisten ditembus, balik lagi ke area bawah di sini. Ini entry point kita. Nah, kalau misalkan selalunya resisten ditembus, mau nggak mau harga pasti akan naik. Perhatikan. Harga pagi resisten ditembus, naik, turun, naik, turun, naik, turun. Dan sekarang naik. Tadi malam ya. Nah, jadi tolong fokus kepada level resisten dan support. Ya. Ini saya menggunakan M5. Contoh pagi kemarin.
Ini dia membentuk area support di sini. Kemudian di atas membentuk area resisten. Nah, kalau harga mau naik, pastinya resisten ditembus. Tapi kemarin support ditembus. Nah, ini pun tidak cukup untuk melakukan entry. Kita menunggu adanya konfirmasi bearish lainnya. Tuh. Dan harga turun. Karena kenapa? Karena selalunya level support ditembus terus. Resisten ini nggak ada yang ditembus. Makanya harga turun kemarin tuh. Ya. Nah, ini pun sama tuh. Kita cek yang kemarin. Nah, ini. Pagi dia membentuk support di sini. Karena ada kalanya waktu resisten ditembus, support ditembus, ada yang seperti itu nanti. Nah, support, resisten, ini resisten ditembus. Tapi ternyata resisten ditembus, harusnya kan buy-nya di sini. Harusnya buy di sini. Tapi kenyataannya support ditembus. Nih. Nah, jika support ditembus itu mau nggak mau harus entry sell. Tapi lagi-lagi dia membentuk area resisten yang ini. Ini kan support ditembus. Nah, harusnya kita entry sell di sini toh. Di area-area inilah. Tapi ternyata turun, membentuk area resisten, turun, resisten ini ditembus. Makanya harga naik. Ya. Jadi harus diperhatikan nih. Ketika ada resisten ditembus, kita mencari entry buy di sini. Tapi mau buy, nunggu dulu konfirmasi bullish di sini. Nggak ada karena supportnya ditembus. Otomatis turun. Nah, ketika turun, kita nyari konfirmasi sell di atas. Turun, tapi ternyata membentuk resisten, kemudian dia turun, dan resisten ini ditembus. Jadi mau nggak mau harga naik. Dan setelah kenaikan resisten, penembusan resisten, dipastikan tidak ada menembus support. Ya, karena kalau menembus support, otomatis harga akan berubah menjadi turun. Ini resisten, support, resisten, support. Nah, ini resisten, support, support ditembus, dan ini waktu hari kemarin level support ini ditembus. Makanya harga menjadi turun ya. Tuh. Ya. Semoga videonya bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.